Udah bilang cukup. Kasih jalan. Kasihan, kasih jalan dulu, beliau dulu. Pertanyaan Pak yang diajukan oleh pihak KPK berdasarkan pertanyaan Pak. Ke jalan. Woi, ke jalan. Masuk. Ke jalan. Awas. Jangan sampai beliau kegencet. Iya, siap. Masuk. Awas. Mobil. Awas. Mobilnya mana? Mobil. Awas. Kiri. Awas. Jangan dihalangi. Oh, jangan dihalangi. Ya, teman-teman makasih ya. Jangan dihalangi. Udah kesana aja udah. Ada Bang Roni. Sabar, awas jatuh. Kasih. Awas. Jangan media, jangan. Sabar ya. Pelan-pelan banget. Jangan pelan-pelan. Gambar silakan. Boleh. Tolong kasih jalan ya. Udah, kasih jalan. Kasih ya. Mundur. Awas, beliau mau naik bis. Kasih jalan ke bis. Naik bis. Awas. Terus berjuang. Ya udah. Sama senior nih. Ya udah, Makasih ya teman-teman ya. Semuanya ya. Makasih. Nggak cukup. Makasih. Makasih Pak Asto. Makasih. Makasih ya Bang. Makasih ya Bang. Terima kasih ya. Kalau mau ke DPP sana pulang. Depan tutup aja. Ya, amin. Sukses, amin. Sukses. Ya alhamdulillah untuk rombongan. Hancur batu. Ya. Lebar lah.
Awalnya biasa, teriak-teriak, Mario bilang. Lagi wawancara ya? Ayo, yuk. Nggak ada. Semua udah pulang. Semua udah pulang. Lepas panjang nggak? Ben. Begitu pun hanya betul. Ngasih lihat sono. Udah rame banget lu masa belah. Ya. Ya, selamat siang Eva dan juga pemirsa. Setelah diperiksa kurang lebih 5 jam di Gedung Merah Putih KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan tidak ditahan oleh KPK meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selama kurang lebih 5 jam diperiksa, memang kami tidak mendapatkan informasi mengenai potensi apakah beliau ditahan atau tidak. Namun ketika saat turun dari Gedung Merah Putih KPK setelah 5 jam melakukan pemeriksaan, tadi teman-teman media langsung riuh untuk mengunjungi beliau dan meski tidak memberikan keterangan lebih lanjut Eva, namun ada beberapa informasi yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto yaitu Magdir Ismail, terutama adalah berkaitan dengan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan status tersangkanya. Dan memang hal-hal yang berkaitan dengan pengajuan pra-peradilan tersebut disampaikan oleh Magdir merupakan hak yang harus dihormati oleh penyidik, dalam artian di sini ketika para tim daripada kuasa hukum itu sudah mengajukan surat pengajuan pra-peradilan kepada penyidik, idealnya penyidik sampaikan kepada pimpinan untuk nanti ditindaklanjuti berkaitan dengan tindak lanjutan daripada pemeriksaan pasca hasil daripada pra-peradilan di PN Jakarta Selatan tersebut diumumkan. Ada hal lain juga disampaikan oleh Magdir Ismail berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Hasto tadi Eva, bahwa berkaitan dengan 2 kasus. Yang pertama adalah berkaitan dengan dugaan keterlibatan suap. Dalam artian di sini juga sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto diduga turut memberikan dana kepada Harun Masiku untuk menyuap para pihak terkait dengan penyelenggara pemilu pada saat yang mengatur PAW dari Pileg 2019 lalu. Namun hal ini juga tidak menjadi kasus yang berdiri sendiri, namun di sisi lain ada juga berkaitan dengan pendalaman dugaan keterlibatan Hasto Kristianto dalam obstruction of justice atau OOJ atau perintangan penyidikan berkaitan dengan adanya informasi yang diterima oleh KPK berkaitan dengan dugaan perintah dari Hasto Kristianto kepada Harun Masiku untuk merendam handphonenya begitu supaya menghilangkan hal-hal yang berkaitan dengan barang bukti yang dalam bentuk yang berada di handphone Harun Masiku yang berkaitan dengan bukti-bukti elektronik. Namun terlepas daripada 2 hal itu, hari ini Hasto Kristianto tidak ditahan karena memang secara prosedur hal-hal yang berkaitan dengan upaya pengajuan di pra-peradilan di PN Jakarta Selatan ini harus berjalan terlebih dahulu sebelum nantinya keputusan dibuat, baru tindak lanjutan daripada hukum yang akan memberikan kesimpulannya. Dan informasi yang dapat kami sampaikan Eva dan juga pemirsa di Gedung Merah Putih KPK ini, pada saat Hasto meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, para simpatisan daripada PDI Perjuangan ini meramaikan Gedung Merah Putih KPK. Bahkan ketika Hasto keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Hasto bahkan didekati oleh banyak sekali simpatisan, bahkan pengamanan daripada pihak kepolisian ini juga dilakukan berkaitan dengan upaya Hasto dari lobi Merah Putih KPK menuju ke mobil bus yang dibawanya bersama dengan rombongan meneriakan merdeka, merdeka, merdeka dan hal-hal yang berkaitan dengan menyoraki Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang tidak jadi ditahan hari ini. Eva.
Ya, Eva, memang utamanya masih berkaitan dengan pengajuan pra-peradilan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Hasto Kristianto kepada PN Jakarta Selatan. Namun di sisi lain hal-hal yang berkaitan dengan substansi daripada gugatan tersebut, memang ada beberapa informasi yang kami dapatkan mengenai alur diterbitkan sprindik yang baru, penersangkaan hingga pemeriksaan saksi ini, hal-hal yang masih coba untuk diperdebatkan secara hukum. Namun meski demikian memang secara substansinya kembali lagi Eva, utamanya adalah berkaitan dengan pra-peradilan karena dua kasus yang coba hendak dibuktikan, yaitu pertama dugaan keterlibatan suap dan juga yang kedua ini adalah obstruction of justice berkaitan dengan dugaan ikut menyuap komisioner KPU beserta juga dengan pihak-pihak lainnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, terpidana dan sudah bebas. Beberapa hal yang menjadi argumen cukup konsisten daripada tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto ini menyampaikan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan menyogok Wahyu Setiawan dan beberapa tersangka lainnya yang terlibat adalah berkaitan dengan bentuk daripada sebuah dugaan, karena memang hal-hal yang berkaitan dengan keputusan hukum dari beberapa pihak-pihak yang sudah dipidana seperti Wahyu Setiawan ini memiliki kekuatan hukum yang inkrah atau sudah terbukti bahwa Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto ini tidak terlibat. Dan di sisi lain yang berkaitan dengan obstruction of justice ini, tentu hal-hal yang berkaitan dengan pendalaman ini adalah hal-hal yang perlu untuk didalami lebih lanjut, dan memang utamanya untuk berkaitan dengan mengkonfirmasi apakah betul temuan handphone tersebut benar-benar direndam dalam kaitan kepada pembuktian obstruction of justice ini. Salah satu kunci memang yang masih untuk didalami lebih lanjut adalah keterangan Harun Masikunya itu sendiri. Dan saat ini memang seperti diketahui Eva bahwa kasus daripada Harun Masiku ini belum bisa menangkap Harun Masiku untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan saksi-saksi yang sangat relevan untuk disampaikan oleh Harun Masiku berkaitan dengan apa yang diduga melibatkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Eva. Kalau nggak naik lagi ya matiin dulu aja. Gue nyelip di tengah-tengah masuk ke remnya Garuda.